hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saat ini kita mau siapkan hati kita, dan kita mau menanti-nantikan
Bapa di sorga berbicara bagi kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang mulia Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Kami merindukan firman-Mu. Urapilah setiap kami ya Bapa. Kami juga mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami akan semua ketidaktepatan, ketidakpatutan hidup yang kami lakukan. Supaya oleh pengampunan-Mu ya Allah, saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu. Bapa, urapilah hamba-Mu secara khusus. Taruhlah setiap perkataan yang hendak Bapa sampaikan dalam mulut hamba, supaya hamba memperkatakan itu kepada setiap kami. Hamba selalu berkata lebih baik hamba tidak dapat berbicara, menyampaikan sepatah kata pun, daripada apa yang hamba sampaikan itu menyesatkan orang lain. Kalau itu lahir dari pikiran hamba sebagai manusia. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan taruh perkataan itu dalam mulut hamba, supaya semua yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia Allah, dan itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga di dalam Kristus kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya, ya, artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan ini saudaraku, ketika kita sudah menerima kasih karunia, kita harus menghargai kasih karunia itu. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah tentang kasih karunia Allah. Pemahaman yang salah yang saya maksudkan di sini adalah selama ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen atau orang percaya sudah terlanjur memiliki pemahaman bahwa asal percaya saja kepada Kristus, maka pasti akan diselamatkan ketika berada di balik kematian nanti. Inilah yang keliru saudaraku. Sebab kita harus mengerti bahwa ketika kita diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa di sorga di dalam Kristus, anugerah keselamatan itu kita terima di dalam Kristus, maka kita harus menghargai. Kita harus menjaga kasih karunia, anugerah keselamatan yang kita terima ini harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang dimaksudkan firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi setelah kita menerima, tanggung jawab kita adalah mengerjakan keselamatan itu, saudaraku. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka sesungguhnya hal itu sama dengan kita sedang berjuang untuk menentukan nasib kekal kita di kekekalan nanti. Kita sedang menentukan nasib kekal kita. Kita mau berada di mana? Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, berarti kita telah menentukan nasib kekal kita bukan berada di dalam kerajaan sorga, tetapi berada di dalam api neraka. Dan ini yang selalu saya katakan, kengerian yang sangat dahsyat.
Saudaraku, mengapa ada begitu banyak orang yang seolah-olah masa bodoh dengan hidup ini? Saya katakan tadi, selain karena mereka sudah terlanjur menerima pemahaman yang salah tentang kasih karunia, mereka juga sudah terlanjur mengasihi dunia ini lebih daripada apapun. Mereka selalu ingin menikmati hidup dunia ini. Mereka selalu membiarkan jiwa mereka dicemari oleh hasrat-hasrat duniawi, ambisi-ambisi duniawi yang ingin mereka nikmati. Mereka selalu membiarkan diri mereka atau hidup mereka dikuasai oleh kedagingan, saudaraku. Itulah yang akan membuat banyak orang susah untuk meninggalkan dunia ini. Itulah yang akan membuat banyak orang sulit sekali untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Itulah yang membuat banyak orang sulit sekali memutuskan percintaan dengan dunia ini, mengakhiri persahabatan mereka dengan dunia ini. Sulit, saudaraku. Karena apa? Karena jiwa mereka sudah terlanjur memiliki cita rasa duniawi, saudaraku. Ini yang berbahaya, tetapi ini juga yang tidak banyak disadari oleh orang percaya atau anak-anak Tuhan atau orang Kristen. Jadi mari kita kembali kepada pemahaman yang benar tentang kasih karunia di dalam Kristus. Bahwa ketika kita menerima kasih karunia, kita harus melihat Bapa di sorga memberikan tanggung jawab kepada kita. Dan tanggung jawab itu harus kita penuhi, saudaraku. Kita harus penuhi dengan cara apa? Menjaga hati dan pikiran kita, segenap kehidupan kita, supaya tidak lagi dicemari oleh dunia ini. Kenapa kita harus menjaga supaya jiwa kita ini tidak lagi dicemari oleh dunia ini? Kita harus mengerti, ketika kita menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, hal itu sama dengan kita dilahirkan kembali di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya, nanti ketika berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1, kalau kita melihat ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu ayat yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, perhatikan itu. Bagian kita bukan dunia ini dengan kesenangannya. Bapa di sorga telah menyediakan bagian yang terbaik, bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar, bagian yang tidak dapat layu. Atau dengan kata lain, Bapa di sorga sudah menyediakan berkat kekal yang takkan pernah usai dimakan waktu, berkat kekal yang tidak pernah habis-habisnya. Karena apa? Karena hidup di kekekalan bersama-sama dengan Kristus itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi bukan tanpa syarat. Ada syaratnya, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar itu adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menghargai kasih karunia Allah dengan cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tidak ada cara lain, saudaraku. Supaya kita bisa hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, hanya ada satu cara. Caranya adalah kita harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Harus diserahkan. Sekali lagi, kita harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Artinya kita tidak boleh lagi mencuri sebagian hidup kita
supaya kita bisa menikmati dunia ini. Itu tidak berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Segenap hidup kita harus diserahkan supaya kehidupan kita menjadi milik Allah. Lalu selama kita hidup di dunia ini, segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah. Apapun bentuknya. Sekali lagi, apapun bentuknya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, perhatikan baik. Untuk menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah, itu tidak gampang. Kita harus memiliki komitmen. Kenapa harus memiliki komitmen? Karena jiwa kita ini sudah terlanjur dicemari oleh perkara-perkara dunia. Jiwa kita sudah terlanjur dirusak. Nah, di sisa umur hidup kita harus berjuang supaya semua itu bisa diperbaiki. Oleh sebab itu kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk meninggalkan dunia ini, komitmen untuk tidak mengasihi dunia ini dengan segala kesenangan hidupnya, komitmen untuk menjadikan Allah satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bernilai, tidak ada yang berharga selain Allah saja di dalam hidup kita. Menjadikan Allah sebagai harta satu-satunya yang berharga. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya kesenangan hidup yang berharga. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup yang berharga. Kalau kita memiliki komitmen seperti ini, akan membuat hidup kita berbeda dengan dunia ini. Dan firman Tuhan katakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Nah, ketika kita sudah memiliki komitmen menjadikan Allah satu-satunya yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, semua yang kita lakukan itu kita mau hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Inilah cara hidup untuk menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di sorga. Inilah cara hidup orang percaya untuk menentukan nasib kekalnya di dalam kerajaan sorga, saudaraku. Kalau kita tidak hidup seperti ini, maaf, kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sekalipun kita berkata kita sudah percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi saya mau tekankan sekali lagi, saya ulang sekali lagi, orang percaya yang tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu artinya dia tidak percaya kepada Allah. Saudara suka atau tidak, ini kebenaran. Kalau kita berkata kita percaya, percaya itu penurutan akan kehendak Allah. Maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah selama kita hidup di dunia ini. Jadi saudaraku, orang percaya yang tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam kehidupannya, satu-satunya yang paling membahagiakan, satu-satunya yang paling menyenangkan dan menyukakan hatinya, maka di balik kematian nanti orang seperti ini tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Karena kenapa? Karena Allah tidak pernah menemukan pribadinya, atau tidak pernah menemukan pribadi Kristus ada di dalam orang-orang seperti ini. Itulah sebabnya kita harus menyadari akan hal ini, jangan sampai terlambat. Artinya kalau kita tidak pernah mau menyadari akan hal ini sejak sekarang, dan ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk berubah. Maka dengan demikian, Allah akan berterus terang dan memandang kita sebagai pembuat kejahatan di matanya. Kita tidak akan pernah diterima di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Saudara, mari kita arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, bahkan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.